Oke, sore Pak Irjen, mungkin sedikit juga lagi ramai ini publik dicengangkan sama terkait kasus Tom Lembong dan Hasto, abolisi dan amnesti. Seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dikasih pandangan terkait dua paham tersebut ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau sudah berbicara tentang konsep hukum ini ya, seperti ini. Ya, situasi sedang berjalan dan sudah berjalan, baik terhadap Tom Lembong maupun terhadap Hasto. Ya. Kalau sudah berbicara tentang seperti ini, sudah berbicara ada sedikit nuansa politiknya. Tapi nuansa politik itu tidak akan terlepas daripada peristiwa hukum yang sudah terjadi. Yang kedua, tidak terlepas juga dengan sosok yang diberikan abolisi atau amnesti. Pertimbangan-pertimbangan ini tentu akan dilihat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong yang sudah bermanfaat bagi bangsa negara, kan tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan daripada kepala negara kenapa harus memberikan itu. Tidak seluruhnya bahwa peristiwa hukum itu harus betul-betul dilakukan sesuai dengan prosedur, tapi ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Mungkin bagi masyarakat akan berbicara, dan banyak saya sudah lihat, wah enak dong, tebang pilih dong, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, masyarakat bawah langsung dihajar habis, tapi kalau sudah pejabat-pejabat tinggi negara itu diberikan keringanan, jadi enak dong. Nah, tidak ada keadilan bagi bangsa Indonesia, kan itu yang terjadi. Tapi saya yakin pertimbangan Presiden Prabowo itu ada hal-hal yang sangat mengikat. Ya. Makanya muncullah kepada Pak Lembong, itu kok nggak salah diberikan abolisi ya. Diberikan abolisi pada yang bersangkutan, yaitu menghapuskan tuntutan atau menghentikan tuntutan yang sudah terjadi bila itu sudah dilakukan, dan itu sudah terjadi pada Tom Lembong. Sedangkan kepada Pak Hasto kan itu amnesti, jadi pengampunan suatu peristiwa yang sudah terjadi. Kenapa dilakukan? Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang menurut hemat Pak Presiden harus dilakukan. Makanya minta pada DPR untuk menyetujui sebelum dikeluarkan surat keputusannya. Dan itu kan sudah terjadi juga kepada seorang Antasari Ashar. Menurut saya itu nggak ada yang aneh. Tentu ada hal-hal yang menurut perkiraan masyarakat kenapa seperti itu. Tapi percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ini penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, akibat dampaknya jangan nanti suatu ketika terjadi keputusan hukum karena ada bau politik. Terjadi keputusan hukum jangan diwarnai karena aroma politik yang negatif, sehingga menggiring orang menjadi seorang pesakitan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh seorang presiden terhadap yang bersangkutan. Ini yang menjadi tolok ukur sehingga terjadilah peristiwa itu. Ya, kira-kira gitu ya. Pak, mungkin sedikit juga edukasi buat masyarakat. Abolisi itu apa, amnesti itu apa, mungkin biar apa perbedaannya, kan sama-sama dapat. Baik, jadi saya sampaikan. Jadi abolisi itu adalah sebenarnya hak daripada kepala negara untuk memberikan ya status kepada seorang ya. Ini abolisi ya. Status seorang sedang beracara di arena pidana. Jadi untuk menghapuskan tuntutan pidana atau menghentikan tuntutan pidana bila sudah dilakukan. Itu saya katakan, kenapa dilakukan? Ada pertimbangan-pertimbangannya. Sedangkan amnesti itu adalah pengampunan, suatu peristiwa yang sudah terjadi, pengampunan terhadap seseorang. Tapi intinya apa? Bahwa kedua-duanya itu untuk membebaskan yang bersangkutan dari peristiwa hukum. Itu intinya ya. Hanya perbedaannya yang sedang berjalan, sedang dilakukan itu, satu lagi sudah terjadi, sudah inkrah, ternyata diberikan pengampunan kepada yang bersangkutan. Nah, kenapa dilakukan? Itu tentu Presiden mempunyai pertimbangan-pertimbangan baik secara juridis maupun secara politis dan secara kemanusiaan. Dan orang-orang yang diberikan itu juga nggak sembarangan, pasti orang-orang yang mempunyai andil terhadap negara. Apa di bidang politik, apa di bidang pemerintahan. Nah, masyarakat silakan aja menilai dengan segala persepsinya, manusiawi juga. Tapi ya itulah keputusan negara.
Suka tidak suka ya harus kita terima. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak, artinya kan ini kan kalau abolisi ini mungkin baru apa peristiwa Saya rasa enggak ada istilah baru ya. Itu sudah hak prerogatif presiden dari mulai dulu. Itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar. terjadi. Ya. Nah kebetulan abolisi sekarang baru muncul. Selama ini gerasi. Betul. Nah muncul sekarang amnesti. Itu hal yang tidak ada yang aneh. Itu kan hak prerogatif presiden, ingat loh. Hak kekuasaan tertinggi seorang pemimpin negara. Makanya pada saat itu sudah bernuansa bukan hanya akidah hukum, tapi sudah menyangkut segala aspek kemanusiaan, politis, dan kemaslahatan, serta mengurangi dampak daripada peristiwa ini kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu luas itu, ya. Apakah memang ini karena ramai di publik, artinya kan sempat viral. Nggak ada istilah ramai di publik, tapi itu dalam kemaslahatan, kemanfaatan untuk mengurangi ya isu-isu yang berkembang yang bisa membuat situasional negara itu jadi terganggu. Maka saya katakan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam daripada seorang presiden harus mengambil langkah-langkah itu. Dan ingat, pada saat presiden mengambil langkah-langkah itu sudah menanyakan pada staf khususnya, mungkin kepada Mahkamah Agung, mungkin penanya kepada Menhum, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Ya, gitu. Tapi Pak, kalau menurut Bapak nih, untuk kasus, kita beda dulu. Untuk kasus Tom Lembong ini, point of view Pak Irjen sebagai praktisi hukum seperti apa sih melihat? Maksudnya? Ya, dari perjalanan kasus Tom Lembong sampai sekarang Pak Presiden memberikan abolisi. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa sampai presiden memberikan itu? Kan saya bilang pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya, kemaslahatan, hukum, kemanusiaan, dan personal yang bersangkutan. Nah, dan dilihat juga rekam jejak daripada yang bersangkutan bersama ini. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu. Ya mungkin aneh bagi masyarakat lah, saya kok kenapa seperti ini? Wajar, manusiawi. Tapi itulah keputusan final daripada seorang Presiden Republik Indonesia yang patut juga untuk kita hormati. Makanya berkoordinasi dengan DPR sebelum memutuskan itu. DPR ternyata menyetujui katanya, ya tinggal surat keputusan daripada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada yang bersangkutan. Intinya kedua-duanya itu tetap aja, mau gerasi, mau amnesti, mau abolisi, itu semuanya adalah untuk membebaskan. Cuma versinya berbeda-beda, status hukumnya pada saat peristiwa sudah terjadi, kemudian sebelum terjadi finalnya, atau sudah melaksanakan hukuman itu. Seperti contoh Pak Antasari Ashar kan sudah melaksanakan sekian tahun, diberikanlah gerasi kepadanya. Kira-kira ya. Oke?